Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggorowati Handayani SPD. Saya guru PPKN di SMP Negeri 19 tahun Bengkulu. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PTT dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK Universitas 11 Maret Solo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Rangkaian pembelajaran ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, RKPD, dan instrumen penilaian. Berikut adalah hasil penelitian saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian hari ini, Nak? Baik, Bu. Baik. Ya, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita baca doa dulu ya, Nak ya. Iya, Bu. Coba ketua kelasnya, Ahmad, pimpin doanya seperti biasa. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, pengurus kelas tadi sudah mengabsen kawan-kawan yang tidak hadir, ada? Belum ya? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Ya, Ya. hadir semua, Bu. Bentar, Ibu isi absen dulu ya. Alhamdulillah kalau hadir semua, berarti pada hari ini kita dikaruniai kenikmatan yaitu kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa hadir di sekolah seperti biasa. Nah, atau temanya yaitu, bentar Ibu buka dulu ininya. Ada yang bisa membacakan untuk Ibu? Apa kegiatan kita hari ini akan belajar tentang apa? Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bu. Ini materi pembelajaran kita. Nah, di sini ada kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di sini coba siapa ya? Mega, tolong yang nomor 1 tuh kedudukan pembukaan itu coba dibaca dulu satu alinea saja. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Tahun 1945. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggara negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Udah, Bu? Ya. Jadi antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita dengan Undang-Undang Dasar Negara kita itu tidak bisa dipisahkan ya. Ini mengamati tayangan tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik atau kalian dapat menganalisis kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, yang ketiga yang melalui kegiatan berdiskusi tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peserta didik dapat menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sistem hukum nasional dan tanggung jawab. Nah, itu dengan baik. Coba perhatikan bagaimana nanti kalian menyikapi tentang kedudukan Undang-Undang Dasar negara kita dan fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam lingkungan negara kita ataupun di dalam masyarakat. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu mau bertanya kepada kalian, bagaimana tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bila kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Adakah dari kalian yang bisa menjawab? Di sini bahwa kalau kita hormat serta menghormati antara pemeluk dan penganut agama kepercayaan yang berbeda-beda, maka akan terbina kerukunan hidup.
Terdapat 5 alasan mengapa orang mau menaati hukum. Pertama, orang menaati hukum karena takut akan sanksi. Yang kedua, orang yang menaati hukum karena ia memang orang yang taat dan soleh, serta dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, orang menaati hukum karena pengaruh masyarakat sekelilingnya. Nah, sudah? Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu? Sudah. Coba disimak di bapak videonya ya, sebentar. Di sini adalah nanti ada materi tentang apa yang akan kita pelajari ya. Tolong disimak sebelum kita membentuk kelompok ya. Ya. Nah, tadi sudah kalian melihat tayangan di video. Nah, kira-kira apa yang ada di benak kalian dengan Undang-Undang Dasar Negara kita ini? Apakah kalian menemukan atau masalah yang terjadi dengan Undang-Undang Dasar Negara kita? Misalnya, bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan juga bagaimana fungsinya sesuai dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, batas-batas yang harus kita lakukan dengan adanya undang-undang dan undang-undang dasar terutama ya. Tapi Bu, saya sering melihat di televisi yang paling banyak melanggar peraturan undang-undang dasar ini adalah oknum-oknum yang membuat undang-undang itu, Bu. Ya, itu memang seperti itu. Mereka yang membuat, mereka yang melanggar. Mereka membuat kenapa? Karena biar seolah-olah mereka bertanggung jawab tidak akan melanggarnya, tetapi kenyataannya seperti itu. Ya, apakah ada yang bisa memberi penjelasan lain selain itu? Ayo, Ahmad. Atau kenapa mereka membuat terus melanggarnya? Mungkin peraturan dibuat untuk dilanggar Bu, bagi mereka. Tapi yang jelas, Ramlin, kita mulai dari sekarang kita persiapkan, takutnya kita diminta nih, Ramlin jadi presiden, saya jadi wakilnya, kita tunjukkan kepada mereka bahwa ini yang paling benar yang harus dilakukan. Begitu, Bu. Ya, tadi. Nah, di sini, apakah kalian pernah mendengar isu tentang masa jabatan presiden? Ada yang pernah dengar? Pernah, Bu, pernah. Ya, nah di situ kalian bisa tuangkan ya. Di sini misalnya isu tentang masa jabatan presiden yang 2 periode boleh menjadi 3 periode. Sebetulnya amandemen kita atau perubahan Undang-Undang Dasar itu sudah terjadi berapa kali? Nah, siapa yang ingat? Siapa yang sudah tahu? 4 kali, Bu. 4 kali, ya. Ya, yang 4 kali. 4 kali. Ada yang tahu tahun berapa pertama? Tahun 2000, 2001, 99, Bu. 2022, dan tahun 99. Bagus sekali. Berarti kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang tidak mudah lupa ya. Anak-anak pintar, memang kelas kita ini adalah kelas
unggulan. Ada isu apa namanya bahwa presiden sudah menjabat 2 kali bisa 3 dicalonkan. periode. Isu Ya, 3 periode presiden, Bu. Nah, ada kan kemarin isu seperti itu? Ada, Bu, sampai di demo. Ya, itu kan pengaruhnya besar nanti dalam ketatanegaraan negara Iya, kita. jelas akan terjadi perubahan undang-undang kalau 3 periode. Berarti akan terjadi perubahan undang-undang lagi, undang-undang ini ya, tentang masa jabatan presiden. Presiden. Padahal waktu itu pada tahun berapa sudah dirubah? 99, Bu. 99, yaitu dari masa jabatan Bapak Soeharto yang tidak pakai ini ya, langsung terus-menerus diangkat oleh MPR. Nah, setiap 5 tahun sekali. Nah, perubahannya adalah bahwa hanya bisa diangkat dalam jabatan yang sama selama 2 periode. Ya. Atau masa 10 tahun untuk Ya, jabatan yang sama. Nah, seharusnya seperti itu ya. Nah, makanya kemarin terjadi demo. Nah, berarti apakah semua isu itu bagaimana kalian menanggapinya? Mendukung atau tidak mendukung? Tidak sepakat, Bu. Temukanlah permasalahan yang berkaitan dengan isu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari artikel atau media massa. Nah, bisa juga dari keterangan Ibu tadi yang sudah Ibu paparkan di awal tadi. Di sini terkait dengan masalah yang sudah kalian temui tadi, itu ada isu perubahan atau isu amandemen UUD 45. Sekarang begini, perubahan ini bisa diartikan atau diibaratkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah sebagai gempa atau gempa tektonik. Gempa tektonik apa? Setelah terjadi gempa yang besar, pasti ada lagi nanti gempa susulan-susulan. Artinya, kalau diumpamakan gempa, pasti ada perubahan-perubahan yang akan menyusul. Seperti itulah kira-kira adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang amandemen itu adalah usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam DPR. Pengertian lain amandemen merupakan penambahan pada bagian yang sudah ada. Jadi kalau ditambah itu pasti akan berubah. Secara umum amandemen merujuk pada perubahan perundang-undangan negara atau konstitusional. Nah, terkait masalah yang sudah Ibu sodorkan tadi di awal pembelajaran, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disingkat dengan UUD 1945 berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita tadi sudah bahas juga bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di negara kita. Jadi keberadaan UUD 45 tersebut juga menjadi acuan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki otoritas tinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Artinya, seluruh lembaga negara harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dan penyelenggaraan negara juga wajib atau harus mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain itu, setiap peraturan perundang-undangan yang muncul tidak boleh bertentangan dengan UUD 45.
Lembaga yang memastikan peraturan perundang-undangan tidak melenceng dari UUD 45 adalah Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini berwenang untuk apa? Yaitu untuk melakukan pengujian atas undang-undang. Sejak ditetapkannya pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 kita telah mengalami 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Namun amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 baru dilakukan pasca reformasi, yaitu usai pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun berakhir pada Mei 1998. Jadi tujuan untuk atau dari perubahan amandemen ini adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan aturan dalam dokumen resmi. Perubahan amandemen diharapkan melindungi hak asasi manusia, tujuan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya di sini Ibu akan memperjelas lagi bahwa di negara kita sudah terjadi 4 kali perubahan atau amandemen UUD 1945. Perubahan pertama ditetapkan 19 Oktober 1945 dalam sidang umum MPR yang berlangsung pada 14 sampai 21 Oktober 1999 sebanyak 9 pasal berhasil diamandemenkan pada sidang ini. Nah, hasil-hasilnya dapat kalian nanti kalian cari di sumber-sumber berita yang akurat. Nah, perubahan kedua yaitu amandemen kedua dilakukan pada tanggal 18 Agustus pada tahun 2000 dalam sidang tahunan MPR pada 7 sampai 18 Agustus 2000 tercatat ada 5 dan 25 pasal yang diubah. Dalam perubahan ini, ketentuan hak asasi manusia atau HAM memiliki bab tersendiri, ya, yakni bab 10A. Kemudian perubahan yang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga ditetapkan pada 9 November tahun 2001 dalam sidang MPR yang diselenggarakan pada 1 sampai 9 November 2001. Sebanyak 23 pasal berhasil diamandemenkan. Salah satu poin penting amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah melakukan perubahan terhadap kekuasaan kehakiman. Nah, di sini perubahan yang dimaksud ini tertuang dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, perubahan yang keempat, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir ditetapkan pada 10 Agustus tahun 2002. Dalam sidang tahunan MPR 1 sampai 11 Agustus 2002,
sebanyak 13 pasal berhasil diamandemen, serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Hal-hal penting tersebut antara lain tentang keanggotaan MPR, pemilihan wakil presiden dan wakil presiden pada tahap kedua, kemudian kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, tentang kewenangan presiden dan keuangan tentang. Nah, isu atau wacana jabatan presiden 3 periode kembali bergulir di tengah ruang publik. Istilah kembali dipakai mengingat saat Presiden SBY menjabat sebagai presiden di periode kedua 2009 sampai 2014. Isu jabatan presiden 3 periode muncul. Sayangnya, isu tersebut berhenti begitu saja tanpa ditindaklanjuti dengan kebijakan yang relevan. Saat ini isu tersebut kembali muncul, tetapi saat Presiden Joko Widodo menjabat untuk yang kedua kali 2019 sampai 2024, isu yang muncul berulang seperti ini mungkin tidak perlu ditanggapi secara serius oleh publik. Terlebih, Presiden Joko Widodo sebagai orang yang akan diusulkan menjabat 3 periode secara tegas menolak usulan yang diajukan tersebut. Artinya, untuk apa memperdebatkan isu yang tidak direstui oleh presiden? Tapi dalam kenyataannya isu tersebut bergulir cukup deras di ruang publik ya, atau di masyarakat kita. Tidak heran jika kemudian terjadi perdebatan yang cukup pelik di ranah publik. Nah, yang membuat undang-undang tersebut kemudian diajukan lagi kepada sidang MPR ya. Nah, supaya amanat demokrasi ya itu harus tetap dijaga kan. Karena kita harus bisa memberikan kesempatan kepada putra dan putri terbaik. Pembelajaran kita pada hari ini yang jelas kita sudah tahu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara kita itu sebagai sumber hukum tertinggi, yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan. betul. Nah, kalau presidennya lama-lama menjabat berarti kekuasaannya nanti tidak terbatas. Ini temukan LKPD-nya atau tugas kelompok kalian dalam satu kelompok. Itu setiap kelompok mengerjakan ada 3 buah ini ya, yang harus kalian isi dalam lembar kerja yang Ibu share ke WA. Nah, di sini temukanlah permasalahan yang berkaitan dengan isu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari artikel atau media massa. Nah, bisa juga dari keterangan Ibu tadi yang sudah Ibu paparkan di awal tadi. Nah, di sini apakah kalian pernah mendengar isu tentang masa jabatan presiden? Ada yang pernah dengar? Pernah Bu, pernah. Ya, nah di situ kalian bisa tuangkan ya. Di sini misalnya isu tentang masa jabatan presiden yang 2 periode boleh menjadi 3 periode. Sebetulnya kelompok 1 tadi akan menemukan permasalahan apa tentang isu perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah kalian baca? Ayo kelompok 1. Belum selesai, Bu. Belum selesai ya? Diskusinya alot.
Yang salah gurunya ini mungkin ya. Enggak Bu, memang perlu diskusi lebih mendalam ini Bu. Jadi memang agak lama Bu. Maaf Bu. Iya, udah. Selaku umat yang beragama, marilah kita menutup kegiatan pembelajaran dari Ibu Anggoro pada siang menjelang sore hari ini dengan bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih semuanya ya anak-anak. Masih semangat walaupun sudah siang.